satu, sebelum melakukan ujian ini, marilah kita melakukan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, dipersilakan untuk kelompok satu untuk melakukan presentasi. Baik, terima kasih untuk sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang hasil dari percobaan kami yang telah kita lakukan 2 bulan lalu. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya saya awal dari saya. Nama saya Desi Putri Safia, saya dari kelas 10 DKBB dan nomor saya 13. Perkenalkan, nama saya Ciara Syukri Singaraja, dari nomor absen 12, kelas 10 DKBB. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asif Hamzah, absen 23 DKBB. Perkenalkan, nama saya Karisma Hatmadrian Suprarto dari 10 DKBB 20. Baik, namun sebelum kami melanjutkan untuk menjelaskan materi, kami ada sedikit pembukaan yang mana akan diawali oleh Ciara. Silakan. Mantap. Harum wangi cantik berseri. Hari ini kami mau presentasi demi Pak Haji. Baik, terima kasih untuk pembukaannya Ciara. Baik, untuk sekarang kami akan lanjut untuk menjelaskan pematerian. Untuk daftar sih sudah jelas, kami akan membahas tentang 6 bab, mulai dari produk, referensi hingga anggaran dananya. Bisa dilanjutkan? Baik, untuk yang pertama adalah tentang produk kami akan dijelaskan oleh Karisma. Silakan. Oke. Jadi, pertama saya akan mempresentasikan tentang produk yang kami buat. Jadi, judul buku kami yaitu Ada Apa Dengan Gigi Kakakku. Buku ini merupakan ensiklopedia mengenai upacara potong gigi di Bali yang bernama Ketata, yang dikemas dalam bentuk buku cerita anak. Buku ini berukuran 20 x 21,5 cm dan memiliki soft cover yang dilaminasi glossy. Inti alur cerita yaitu terdapat 3 tokoh utama yang dinamakan Agung, Laksmi, dan Ibu Madiayu. Nah, si Laksmi ini karena sudah menginjak kedewasaan di Bali itu, ketika orang menginjak kedewasaan harus melaksanakan upacara potong gigi. Nah, Agung ini penasaran apa sih itu upacara potong gigi itu. Dalam buku ini akan dijelaskan semuanya tentang alat-alat, prosedur, dan tempat-tempatnya. Selanjutnya. Nah, buku kami memiliki beberapa tujuan dan manfaat. Yang pertama yaitu menjadi produk yang layak dijual dengan harga tinggi. Yang kedua, menjadikan buku sebagai media pembelajaran anak. Dan ketiga, mengedukasi anak-anak Indonesia tentang tradisi Bali, yaitu upacara Ketata. Target audiens dari buku kami yaitu anak-anak usia 10-12 tahun atau setara dengan anak-anak kelas 4-6 SD. Buku kami memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu ada bahasanya yang cukup sederhana, desain dan ilustrasi yang menarik, terdapat freebies berupa stiker, dan memiliki media pendukung yang lain seperti standing akrilik, tote bag, dan poster. Namun kami menyadari bahwa buku ini jauh dari kesempurnaan karena ada kekurangannya. Beberapa kekurangan dari buku kami yaitu adanya kesalahan pada halaman terakhir dan kualitas atau resolusi ilustrasi yang kurang baik atau pecah-pecah. Saya izin menambahkan untuk yang terdapat freebies berupa stiker. Jadi
setiap pembelian buku kami akan mendapatkan 3 stiker yang juga menjadi freebies. Kemudian untuk yang kualitas ilustrasi atau background itu dikarenakan memang dari kami. Baik, bisa dilanjutkan. Baik, untuk referensi dan observasi akan dilanjutkan oleh Ciara. Baik, untuk referensi dan observasi kami melakukan 2 cara, yaitu wawancara dan mempersembahkan internet. Kami melakukan wawancara bersama guru SMK Negeri Malang dan teman kami yang beragama Hindu di Bali, serta kami menemukan informasi di artikel yaitu di internet melalui di sosial. Kami mewawancarai bersama Bapak Iwayan Setiadi di SMK Negeri Malang. Kami menemukan informasi tentang upacara metata. Upacara metata adalah untuk menghilangkan sifat-sifat buruk dan juga nafsu. Setelah metata, wajib tidak diperbolehkan untuk makan dan minuman yang panas dan dingin. Selebihnya metata hanya syukuran. Dan apabila selama hidupnya belum metata, maka mayatnya wajib dimetata. Sebelum metata, peserta wajib mengunjungi daun sirih karena daun sirih merupakan simbol kesucian dan restu bersama Tuhan. Istilah metata dalam bahasa Jawa yaitu adalah pamit. Kami mewawancarai teman kami yang beragama Hindu di Bali yaitu Niwayan Amina Mahiswari. Saya mendapat informasi tentang upacara metata, tentang prosedurnya, tata cara, dari pakaian adat, terus dari Niwayan Amina Mahiswari. Kami membrowsing tentang upacara metata melalui internet dan berikut adalah artikel-artikel yang kami temukan tentang upacara metata tersebut. Berikut adalah visual karakter yang kami gunakan untuk referensi, yaitu karakter game Komori dengan pakaiannya, model rambutnya, dan lain-lain. Baik, terima kasih Ciara untuk penjelasannya. Namun sebelumnya yang background tadi belum dijelaskan ya? Terima kasih. Bisa dilanjutkan lagi Ciara? Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk latar tempat untuk buku cerita kami, dari tema rumahnya, untuk alat-alat yang digunakan saat upacara metata, dan juga banyak. Izin menambahkan, untuk background ini kami juga mengambil referensi dari background dalam animasi kartun yang biasanya seperti kartun seperti Chowder atau Bigger Birds dan lainnya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu adalah pembagian tugas yang mana akan dijelaskan oleh kami semua. Bisa dilanjutkan. Untuk yang pertama adalah penulisan naskah akan dijelaskan oleh Ciara sebagai jobdesk. Di sini jobdesk saya adalah sebagai penulis naskah beserta tipografi, karakter. Kemudian untuk wawancara Bapak Wayan soal metata dilakukan oleh semua anggota kelompok, dan untuk merancang desain karakter ada saya, Ciara, kemudian Azril. Sebagai ilustrator karakter, saya memiliki peran dalam merancang desain karakter. Dan untuk Ciara juga sempat membantu untuk desain karakter, terutama pada karakter Ibu Ayu. Kemudian untuk Azril juga berperan dalam merancang desain karakter yang mana menggambar karakter langsung. Kemudian saya bagian dalam karakter aku dan karakter-karakter samping lainnya. Kemudian untuk perancangan background dan warna dilakukan oleh Karisma, yang mana juga bisa dijelaskan. Baik, jadi salah satu contoh saya dalam
ini yaitu adalah mengacak Beckham dan Mama. Kenapa pekerjaan ini penting sekali? Karena dengan adanya Beckham, karakter ini lebih stand out, jadi bisa terdapat kontras gitu. Jadi ada kayak ruangan untuk karakternya belajar. Baik, untuk pembuatan PPT dilakukan oleh saya. Sedangkan untuk layouting utamanya dilakukan oleh Azril, kemudian dibantu oleh Ciara dan Karisma. Untuk Azril bisa dijelaskan jobdesknya sebagai layouter. Nah, setelah secara menulis naskah tersebut, saya sebagai layouting menggambar layout secara kecil di sketchbook saya. Setelah dan dengan bantuan teman-teman saya yang lainnya, setelah semuanya telah fix atau sudah itu, lalu kita mulai melanjutkan ke gambaran kecil. Untuk itu di ilustrasi digambarkan oleh distiller gitu kan. Lalu setelah kami konsultasikan kepada Bapak Aji, kami lanjut ke gambaran yang besar, dan setelah kami konsultasikan lagi ke Bapak Aji, dan setelah kami konsultasikan, kami memulai membagikan tugas untuk line up dan lain-lain. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada desain cover buku, yang mana juga dilakukan saya dan Karisma sebagai ilustrator karakter dan background. Sehingga saya dan Karisma juga bekerja sama dalam pembuatan desain cover buku. Kemudian untuk konsultasi dilakukan oleh semua anggota kelompok. Dan juga untuk tipografi utamanya dilakukan oleh Ciara, seperti yang dijelaskan tadi. Dan selanjutnya ada free sticker, itu juga dilakukan oleh saya, kemudian dibantu oleh Karisma untuk percetakan stikernya. Dan untuk media pendukung pameran utamanya dikerjakan oleh saya, mulai dari standing, poster hingga tote bag-nya. Untuk desain stikernya juga saya, namun untuk percetakannya dibantu oleh Karisma. Kemudian untuk percetakan buku Ada Apa Dengan Si Kakakku dilakukan bersama-sama, dan untuk membuat laporan akhir nantinya juga akan dilakukan semua anggota kelompok. Selanjutnya adalah jadwal penyelesaian, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini kami mencantumkan jadwal penyelesaian yang ideal sesuai dengan instruksi dari Bapak Aji. Kemudian, namun terdapat sedikit perubahan pada desain cover freebies dan media pendukung serta agenda karya final dan tercetak. Ini berubah dikarenakan memang kinerja kita yang terlalu lama, kemudian manajemen waktu kita yang terlalu tidak memungkinkan gitu untuk mencetak karya buku kami sehari 7 sebelum presentasi hari ini. Namun pada akhirnya pada tanggal 19 hari ini kami masih bisa untuk presentasi buku. Selanjutnya adalah progres dan hasil akhir, akan dijelaskan lebih dahulu oleh Azril. Baiklah, izinkan saya menjelaskan kembali tentang proses kami. Yang pertama-tama kami mendapatkan tema tentang kebudayaan di Nusantara. Setelah kami berdiskusi bersama, kami menentukan bahwa kebudayaan yang akan kami angkat yang kami angkat adalah upacara potong gigi atau bisa disebut apa yang ada di Bali. Dan untuk judul kami diskusikan lagi, dan untuk judul kami telah diskusikan setelah naskah, dan judul yang kami pilih adalah Ada Apa Dengan Gigi Kakak. Ini judul ini bisa membuat anak-anak tertarik karena ini adalah sebuah pertanyaan yang dapat membuat imajinasi anak bisa tertarik dengan buku kami. Dan sinopsis singkatnya adalah terdapat seorang anak Bali bernama Agung yang melihat kakaknya yang melakukan upacara petaka potong gigi itu, dan setelah dia melihat kakaknya yang potong gigi, dia berpikir apa sih arti dari metata itu sebenarnya. Itu nanti akan dijelaskan oleh ibunya Agung itu sendiri.
lalu setelah kakaknya selesai untuk upacara mentatanya, Agung itu lalu Agung bertanya-tanya apakah dia bisa siap seperti kakaknya juga saat akan melakukan upacara. Berikut adalah tokoh-tokoh yang terlibat, mulai dari Agung, Laksmi menggunakan pakaian kasual, kemudian ada Laksmi yang saat upacara mentatanya, kemudian ada Ibu Imade Ayu yang menggunakan pakaian kasual atau rumah, kemudian di sebelahnya lagi ada Ibu Imade Ayu yang saat pelaksanaan upacara menata menemani Laksmi, kemudian ada sesepuh adat di sana yang membantu proses berjalannya upacara menata pada upacaranya Laksmi, kemudian ada tokoh sampingan lagi yaitu kedua tamu. Selanjutnya. Dan ini adalah beberapa foto kami sketsa kecil. Memang di sini tidak terlihat karena flashnya. Benar, itu kami kecilnya bisa ditunjukkan. Sebelumnya kami menggambar layout pertama kali pada dummy kecil, kemudian akan kami lanjutkan lagi pada dummy besar. Sehingga untuk yang dummy ini memang sengaja untuk kita coret-coret banyak karena memang banyaknya revisi dan menunggu layout yang fix. Dan setelah kami itu selesai, lalu dipainkan oleh istri. Setelah itu selesai, langsung dibagikan mainan itu kepada seluruh anggota itu dikerjakan. Lalu setelah dibagikan, kami mulai melakukan coloring. Ini pewarnaannya menggunakan warna yang cerah dan beberapa shading yang tidak terlalu rumit dan line art yang tegas dan untuk bisa stand out pada background yang dijelaskan tadi. Saya tambahkan lebih dahulu dan untuk beberapa hasil coloring digital yang kami lakukan ini pada format PNG sehingga kami memisahkan antara dari background dengan karakternya. Jadi untuk pembagiannya kami memberikan saya terlebih dahulu yang memberikan warna-warna pada warna kemudian shadingnya sehingga rekan-rekan kami juga tidak terlalu bingung tentang warnanya sehingga bisa terlihat konsisten juga untuk warnanya. Beberapa background yang digunakan dalam film tersebut. Jadi untuk background ini saya ambil referensi dari rumah adat dari tradisional. Jadi misalnya ada balai tahu adalah balai utama yang terdapat di sini itu untuk kawan-kawan tua dan untuk menyiapkan upacara. Untuk background tersebut saya melakukan sketsa di sketchbook, lalu saya pindah ke Inks Paint. Saya menggunakan warna-warna bumi seperti hijau, krem dan biru untuk memberikan kesan alam di Bali. Dan berikut adalah flipbook QR code dari flipbook kami. Ini merupakan flipbook lengkap yang sebelumnya kami gunakan untuk printing. Kemudian yang di sebelahnya lagi adalah preview yang digunakan nanti pada saat pameran sehingga untuk yang flipbook preview itu hanya kami tunjukkan separuh dari cerita saja sehingga jika peminatnya ingin mengetahui cerita yang lebih lanjut bisa pre-order terlebih dahulu. Bapak dan Ibu bisa boleh atau bisa langsung lihat. Iya benar. Dan untuk sebagai tambahan dari yang segala proses pembuatan ilustrasi, kami menggunakan beberapa aplikasi campuran, mulai dari Illustrator, kemudian Clip Studio Paint, kemudian ada Photoshop, Corel Draw, hingga banyak sekali sehingga bisa dibilang bahwa ilustrasi kami memakai
aplikasi kombinasi seperti itu. Dan bisa dilanjutkan. Untuk merchandise kami membuat 4. Yang pertama ada ilustrasi tote bag terlebih dahulu, kemudian ada ilustrasi dari standing akriliknya, yaitu ada Laksmi dan Agung yang Agungnya sedang membawa alat sandi. Kemudian untuk Laksminya sedang menunjukkan giginya bahwa ia sudah melaksanakan upacara ketata. Kemudian untuk stikernya ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada Ibu Ayu, kemudian ada Laksminya sendiri, kemudian juga ada Agung. Dan untuk posternya sendiri, kami membuat yang sekiranya memang bisa untuk menarik minat dari orang-orang luar. Dan berikut adalah hasil aplikasinya. Untuk tote bag ada yang dipegang oleh Azril. Warnanya memang tidak terlalu mudah karena itu merupakan print PDF. Kemudian untuk standing akrilik berukuran 13 x 6 cm. Sedangkan untuk stikernya kita mencetak 56 biji. Kemudian untuk posternya kita menggunakan ukuran A3 menggunakan kertas art paper. Bisa ditunjukkan untuk merchandise-nya dan bisa dilihat di sini. Oke, tepuk tangan guys. Kemudian kami juga memiliki sosial media, yaitu @eternal kemudian _o1. Kemudian di sini kami memang sengaja membuat sosial medianya tampak seperti usaha kami. Jadi setelah kami memiliki rencana bahwa setelah PJBL ini kami akan mencoba untuk memproduksi buku sendiri, sehingga kami juga memiliki masukan sendiri seperti itu. Untuk idenya bisa dicatat dan bisa di-scroll sendiri. Terima kasih. Bisa di-follow juga. Dan selanjutnya ada anggaran dana yang juga akan dijelaskan oleh saya. Pertama ada cetak buku, kertas art paper yang cetak buku dari Ada Apa Dengan Gigi Kakakmu berjumlah 57 halaman bolak-balik dengan harga 125.000. Kemudian untuk stikernya kami mencetak 54 ternyata, mohon maaf salah tadi, dengan harga 12.000. Kemudian untuk stand di akrilik 13 x 6 cm kami membeli secara online, yaitu dengan harga 20.000 itu sudah beserta ongkirnya. Kemudian untuk poster A3 kami mencetak di My Store dengan harga 5.000 menggunakan kertas art paper juga. Kemudian untuk tote bag-nya kami juga memesan secara offline dengan harga 35.000. Sedangkan untuk name tag yang kami pakai berukuran A5 seharga 5.000. Jadi untuk totalnya ada 202.000 rupiah. Dan berikut ada sistem pembelian dari buku kami apabila ada yang pre-order. Jadi untuk sistem pembelian kami menerapkan sistem pre-order sehingga klien bisa pesan terlebih dahulu, kemudian nanti akan kami cetak gitu. Kemudian setiap pembelian nanti si pembeli juga tetap akan mendapat bonus freebies 3 jenis stiker, mulai dari Ibu Ayu, Laksmi, dan Agung masing-masing dapat 1. Kemudian untuk total produksi buku dan stiker yang sebelumnya adalah bukunya 125.000, kemudian stikernya adalah 12.000, sehingga kita tambah harganya menjadi 138.000 untuk produksi buku dan stikernya. Kemudian untuk perhitungan harga jual, yaitu ada 138.000 rupiah ditambah dengan 30% menjadi 179.400. Untuk perhitungan harga jual dan persentase dari keuntungan sudah kami konsultasikan kepada Budias sebagai guru matematika. Kemudian untuk harga jualnya kami bulatkan, berhubung awalnya 179.400 kami bulatkan menjadi 180.000. Sehingga untuk pembagiannya nanti apabila kami mendapat income 180.000, jika dibagi 4 perangannya nanti masing-masing akan mendapat 45.000. Berikut adalah dokumentasi dari kami pengerjaannya. Kami mengerjakan hingga larut malam seperti ada di gambar ini. Kemudian kami konsultasi beribu kali. Kemudian tidak, kami konsultasi berkali-kali.
Kemudian untuk di foto sana kami mengerjakan revisi. Di foto ini adalah kemarin kami baru selesai cetak bukunya. Kemudian di foto yang tengah atas ini kami memegang merchandise kami yang baru selesai. Kemudian untuk yang fotonya ada Pak Haji itu juga kami konsultasi. Baik, terima kasih. Saran dan kritikan akan sangat membantu kami untuk perkembangan produk kami ke depan. Terima kasih atas presentasi dari nomor 1 untuk Pak Bu. Dipersilakan untuk menyampaikan kritik dan saran. Baik, terima kasih untuk moderator Anissa. Untuk saran dan kritikan mungkin bisa dimulai dari Bapak Haji terlebih dahulu. Silakan. Saya yes, yes. Thank you. Terima kasih atas waktunya. Tepuk tangan dulu. Saya sangat suka penampilan kelompok pertama ini. Benar-benar persiapan, benar-benar semuanya ditata rapi. Hanya ini, mulai dari tampilan presentasi, kemudian saya lihat dari bukunya tadi itu sudah bagus. Kemudian kalimat-kalimatnya juga sudah tertata. Mungkin karena kemarin memang konsultasi ya. Iya, Bu. Ya, kalimatnya sudah bagus. Sesuai yang saya harapkan Pak Haji. Yes, yes. Lah, yes. Yes, yes. Jadi bukunya juga sudah bagus. Kemudian untuk pembagian presentasi semuanya sudah berbicara. Hanya saja masih tampak dominan yaitu distinction. Ya, semuanya teman-teman memang sudah ada bagian masing-masing dan mampu menjelaskan bagiannya tanpa harus membaca terus di PPT. Tapi hanya saja Disti masih terlalu dominan di sini. Mungkin untuk pada saat mempresentasikan anggaran biaya atau anggaran dana itu bisa dibagi ke teman yang lain. Mungkin entah itu kepada Astrid atau kepada Ciara. Nah, itu istri terlalu banyak bergerak. Tapi semuanya sudah dapat bagian masing-masing. Kemudian untuk yang poster, nah posternya ini juga bagus. Jadi yang lebih ditonjolkan adalah gambar, kemudian untuk tulisan itu sudah betul, hanya saja yang ada di sini. Nah ini untuk deskripsi ini, buku cerita anak yang menceritakan tentang Agung yang akan melihat upacara kedewasaan kakaknya yaitu Laksmi. Kalau pemahaman saya, penggunaan kata yaitu itu sebetulnya mengacu pada nama upacaranya itu. Tapi di sini ternyata disebutkan Laksmi loh, kok Laksmi? Nah seharusnya melihat upacara kedewasaan kakaknya Laksmi. Nah itu aja, jadi kata yaitunya dihilangkan. Karena untuk yaitu ini pemahaman saya itu nama upacara yang akan disebutkan, ternyata nama kakaknya. Kemudian untuk kalimat deskripsi sedikit ini mungkin sebetulnya tidak perlu ya, karena ini poster. Jadi untuk poster itu pakai kalimat yang singkat saja tanpa harus menceritakan isi buku. Sebetulnya agama dengan gigi kakak itu bisa menjadi kalimat satu lagi yang bisa membuat seseorang penasaran. Tapi secara keseluruhan ini sudah bagus, gambarnya bagus, kalimatnya digunakan bagus, warnanya pun juga bagus. Hanya sedikit itu saja. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya. Monggo Bapak Ibu yang lain. Ya, begini dulu ya. Seperti yang disampaikan Guru tadi, kalian sudah bagus ya. Kelas 10 semester 1 sudah seperti itu sudah luar biasa. Itu ya. Cuma Bu ini mau menambahi sedikit gitu ya.
progress. Terus. Oke, lagi di progress ya. Turunnya. Nah itu ya. Ya itu kan ada apa namanya kata-kata yang terpotong. Ya, betul atau tidak? Beberapa hasil coloring gitu ya. Terus next. Nah itu kan sudah terpotong. Itu ya beberapa background halaman gitu ya. Nanti coba diperbaiki. Ya saya izin dulu jawab ya. Sebelumnya saat pengerjaan PPT kami ini menggunakan font yang berbeda sehingga untuk PowerPoint yang ada di komputer tersebut itu tidak memiliki font yang kami miliki. Jadi fontnya berbeda. Untuk ketidakrapian tadi ini juga baru kami ketahui saat setting PPT tadi. Hari ini Iya. Untuk yang sebelumnya saat kami pembuatan kami menggunakan font dan itu sudah pas. Oke, kalau memang seperti itu kenapa tidak pakai laptop kamu? Tadi sebelumnya kami sudah menawarkan untuk pakai laptop, namun mungkin buat satu langsung Gitu ya. Jadi begini, ini kan namanya kan keseluruhan ya, ini ya, keseluruhan. Jadi kalau misalkan kita selaku apa namanya ya, uji gitu ya, berarti kan lihat seperti ini dulu kok kepotong gitu ya. Nah itu, kamu sudah menjelaskan tadi ya, pembahasannya seperti ini karena tidak support ya istilahnya ya, ya tidak support ya antara komputer yang di situ dengan apa yang kamu kerjakan itu kan. Oke. Terus yang kedua. Tadi untuk tata bahasa itu ya, kadang bilang kami, kita dan sebagainya itu ya, nanti coba diperbaiki nanti waktu semester 2 gitu ya, saya itu PTS maupun PAS lebih ditata lagi gitu ya. Mungkin rugi ya gitu ya, karena kalian berempat sedangkan pengujinya berenam gitu ya. Itu ditambah dengan teman-teman gitu ya, mungkin yang wajar kalau misalkan pengujinya bisa kok ya, kalau kreatif itu bisa. Ya, terus harga 180.000 itu dapat buku sama stiker atau sama akrilik. Stikernya kan dapat 3.000 ya. Nah, juga dapat bukunya juga. Kalau sama akrilnya tidak kami jual karena hanya menjadi media komunikasi. Oh gitu, berarti 180.000 itu buku dan stiker. Ya. Ini berarti kamu nanti jualnya itu stikernya itu di apa kan? Kami berencana untuk menaruh stikernya dalam plastik seperti itu. Dan nanti masukkan ke dalam bukunya diselipkan. Oh gitu. Kalau ini saran dari Bumi ya, saran dari Bumi. Ya ini untuk stikernya ini itu tuh dibiarkan lembaran seperti ini. Jadi dimasukkan di dalam halaman, habis itu diprint lagi. Paham ya? Paham ya. Jadi kan lebih simple itu ya. Jadi nanti di belakangnya sini mungkin ya, terus ada stikernya tapi langsung di print lagi di sini terus diselipkan di sini. Dimasukkan di halaman di apa namanya? Di jilid sekalian lah, intinya kan seperti itu ya. Misalkan kalau mau ambil kan tinggal ya, itu masukkan di dalam. Itu aja ya. Oke ya. Baik, menguatkan ini bikin sebuah kalian cukup baik dan cuman benar yang dikatakan ini sedikit terlalu ya. Karena memang ketua komandan ini sebagai komandan memang harus lebih dominan daripada anak. Tapi bukan berarti anak buah harus ditahu, semuanya harus diketahui dengan baik. Baik, saya kritisi dari awal, ada apa dengan gigi kakakku ini akan lebih bagus kalau kalian tambah dengan kalimat sebuah tradisi di program. Ya, sehingga orang sudah membayangkan, oh ini tradisi di Bali. Ya, mungkin kecil di atas sebuah tradisi di program. Lalu kemudian, kalau bisa gambarnya background orang-orang di Bali itu ya, bukan sekedar kalau ini kan koyo di Jawa juga ada. Ya, di Jawa juga ada. Jadi mencirikan betul-betul itu sangat dikenal di Bali.
sehingga orang jadi penasaran. Ya, kalau seperti ini ada apa dengan di kakakku, di daerahku juga nggak ada. Tapi di dalam kamu jelaskan sebenarnya dari Bali, kan gitu ya. Akan lebih bagus kalau ditonjolkan di halaman depan. Jadi betul-betul ini bagian dari tradisi di ya. Itu untuk supaya lebih bagus dan menonjolnya gambarnya juga kalau kita lebih orang begitu melihat tuh ya Bali gitu ya. Kalau ini kan koyo apa sih namanya kalau di manten-manten itu ya buah-buah itu kan ya. Kalau itu di Jawa ada di hampir di semua pulau ada. Jadi ciri khas Bali. Kemudian di akun ini saya melihat ada dari kemarin-kemarin saya lihat ini baru ada table of content bagus, cuma saya nggak dikasih halaman. Kalau table of content itu selalu ada nomor halamannya ya. Oke, product description halaman berapa? Sehingga saya ketika lihat ini saya langsung ingin di layout desain dan di buku ini juga nggak ada halamannya, masalahnya. Jadi bingung kan kalau ingin lihat, saya ingin melihat visual reference C, yang mana ya? Sempurnakan. Jadi buku ini perlu dikasih nomor halaman, kemudian dikasih kontennya daftar isi. Daftar isinya itu ditunjukkan bahwa A itu di halaman ini, B itu di halaman ini. Ya, kadang-kadang namanya orang itu seperti Pak Pur itu kadang-kadang kalau lihat buku itu saya lihat daftar isinya. Mana yang menarik saya buka dulu. Yang pernah saya lihat nggak saya lewati. Oh, bab 1 ini pernah saya baca ya, sudah baca. Langsung saya di bab itu halaman berapa. Langsung saya cari halaman berapa begitu. Ya, jadi kalau ada table of content seharusnya ada halaman. Ya, dan ini bagus, tapi saya nggak mau halaman. Yang dari tadi ini nomor halaman ya, tambahkan itu ya. Kemudian coba di PPT, saya ketika pembagian tugas itu agak jelimet kalau model kolomnya kamu buat seperti itu ya. Lebih bagus nama kemudian tugas yang dikerjakan. Tidak tugas baru nama-namanya muncul terus nama-nama itu. Ya, nggak efektif. Nah ini nggak efektif. Mendingan nama dulu, kemudian tugasnya apa. Di kolomnya itu bukan tugas dulu, oleh gitu ya. Bukan tapi nama, mungkin nomor nama, lalu tugasnya apa. Sehingga cukup sekian kolom nama itu tugasnya ini. Masing-masing orang. Kalau ini kan jadi buahnya kolom. Saya juga bingung gak ilik. Di sini saja nomor sih kerja merancang desain itu boleh ini. Gak efektif gitu ya. Lebih efektif kalau nomor nama tugas. Disti tugasnya 1, 2, 3, 4. Ya, Ciara. Ya, Asli, Arisma. Ya, gitu ya. Arisma suara musik. Ya. Harus jadi cowok bener. Yang keras suaranya ya. Kalau coba itu masuk. Jadi ya. Nah, ngomong jadi merem bingung gitu loh. Ngomongnya agak merem masuk. Tapi ya nggak apa-apa sih, itu kebiasaan aja sih. Kalau turunan Cina aja nih. Jadi ini mohon nanti di PPT itu kolom-kolom bagian tugas itu cukup nomor, nama dan tugasnya apa. Sehingga dari situ lebih efisien dan lebih efektif daripada kamu susun seperti bagus sih, makanya senang saya melihat. Cuma jadi bingung kalau kepingin itu tugasnya di Siopoy buka itu terus kayak gitu ya halaman itu. Jadi nggak efektif. Saya kira itu. Kemudian saya tanya, buku ini untuk apa? Audiensnya untuk usia berapa? Saya ingin menjawab audiensnya untuk usia 10 sampai 12 tahun. Jadi 10 sampai 12 tahun. 12 tahun. Tapi kalau menurut favorit ini kan batasi usia. Ya, nggak perlu dibatasi usia karena favorit pun juga baru tahu kalau ada istilah metata itu ya, tradisi orang Bali untuk motong gigi.
Kita selama ini kalau orang muslim kan tahunya sunat, ya sunat. Kamu nanti ngangkat kita khawatir kok dari Allah gitu. Jadi menurut saya ini nggak usah dibatasi usia ya, karena orang dewasa pun perlu tahu tradisi Tatar di kalangan masyarakat Banyuwangi. Ya, cuma kalau di audiensnya untuk anak-anak maka karakter bukunya harus cenderung ke psikologi anaknya, lebih banyak ibunya, mungkin puzzle, pakai puzzle, mainan puzzle gitu. Ya. Saya kira itu dari Pak Koli cukup bagus. Ya. Aplaus untuk Bapak Koli atas masukannya. Oke, boleh. Untuk membantu secara keseluruhan sudah bagus sampai detik ini, sampai waktunya presentasi kalian sudah bisa menunjukkan bukunya, semua yang kalian rencanakan sudah jadi semua ya. Itu sudah merupakan apresiasi ya, karena itu sudah tanggung jawab kalian berarti sudah dilaksanakan dengan baik ya. Untuk masukan ya, tadi presentasinya sudah bagus, tapi masih terburu-buru ya. Jadi ketika kita bicara dengan terburu-buru itu kadang kesalahan-kesalahan sedikit itu agak bingung juga. Jadi agak mungkin agak pelan sedikit biar tidak sesuai kesalahan gitu ya. Kami kayak gitu. Nanti namanya itu sebenarnya bisa dikurangi kalau tidak terburu. Ya, mungkin dimasukkan untuk presentasinya. Kemudian dari bukunya ya, bukunya tadi kan kamu sudah mengatakan kesalahanmu adalah pecah dari saya lihat ternyata memang pecah ya. Jadi tapi tahu ya kesalahannya ada di mana, ya kenapa pecah, ya kayak gitu ya. Nah di sini kan juga pre-order ya. Ketika ada orang yang pesan kira-kira sudah dengan hasil yang bagus atau masih dengan hasil yang pecah itu tadi? Sudah tahu kesalahannya dan nanti bisa diperbaiki ya, bukan hanya di bukunya, tadi di juga backgroundnya kalian dulu itu pecahnya banget gitu ya. Jadi tolong diingatkan waktu kalian membuat, sebenarnya kan sudah tahu ya kalau ini cetak bakal sudah tahu ya, sudah punya feeling sih, sudah punya kayak gitu. Jadi kalau sudah kayak gitu jangan diteruskan. Jadi bagaimana caranya supaya tidak punya itu di awal harus sudah tahu, jangan sampai sudah proses cetak baru itu. Jadi ketika kalian sudah tahu kesalahannya, nanti ketika ada orang pesan, harapannya buku yang ditampilkan dan disajikan adalah buku yang sudah tidak bagus. Jadi ya kualitasnya harus seperti itu. Emang kalau misalnya ini sebenarnya bagus tapi belum bagus. Tadi ada yang jelas, ada yang belum jelas. Itu sebelumnya kami kan dari ini prinsipul, dan itu kami lupa nggak pindah. Karena seperti yang saya tahu tadi, kami buat ilustrasinya itu berbagai macam aplikasi. Jadi mungkin di bentuk visualnya beda dengan dari profesional itu dia. Dan kalau untuk cetak itu yang penting itu jadi harus dibandingkan itu yang kita daripada yang clear sama yang dulu kan lebih banyak. Oke, untuk secara keseluruhan terus teman dulu. Terima kasih Bu Ara atas masukannya. Ini mungkin sedikit penasaran. Jadi benar seperti yang Pak Wali bilang tadi, artinya memang saya punya semua umur gitu ya. Karena berarti juga baru tahu kalau apa tadi istilahnya kan berkata gitu ya. Yang saya tahu kan itu panggul gitu ya. Nah ini saya sedikit bertanya, yang di panggul, yang di video itu giginya semuanya, maksudnya bagian yang mana? Apakah bagian balik aja atau sampai semua di video sedikit atau tidak? Ya, baik, izin saya menjawab. Yang itu bagian desainnya sama juga. Soalnya kalau di Bali itu katanya giginya kalau mendekat itu tidak perlu. Jadi ada atas fungsinya
mendorong untuk menghilangkan kepuasan, kayak simbol kayak sifat hewan gitu ya. Makanya itu gigi taring yang digigit. Laki-laki perempuan sama. Terus kalian dalam observasi kemudian literasi itu terus wawancara, ada nggak kalian yang kalian wawancara itu pengalaman sudah ketiga Sudah. berapa orang? Yang tadi di PPT itu teman saya yang di Bali, beliau sudah pacaran pertama satu. Oh satu Iya. satu sumber saja. Iya. Biasanya dilaksanakan usia Biasanya sih remaja. Biasanya untuk kapan untuk melaksanakannya itu ditandai, kalau buat yang perempuan itu ditandai adanya menstruasi, buat yang laki-laki ditandai itu besarnya suara dan adanya syahwat. Seperti itu. maka kita bilang ya di Islam disunatkan gitu. Jadi memang kalian mewawancarai sama orang yang sudah benar-benar bagus, literasinya sudah dalam. Oke, terakhir, yes. Terus terima kasih ya, selesai ya. Pasti sudah banyak kemungkinan sampai tidaknya ke atas. Ya, maksudnya untuk yang mau ini, walaupun saya sering mengingatkan yang organisasi sampai artistik kan, ya kemarin ada yang mungkin suatu saat kemarin ada yang maksud juga berantakan di contohnya. Jadi terima kasih sudah menjaga kesatuan antara labana dan kelas ya. Karena yang dikasih untuk membantu perusahaan atau kita semua secara lengkap itu kan berbagi suara ya. Dan berarti itu sesuatu penghargaan biasa bagi cuma kalau Anda bisa bantu orang, bantulah bapaknya dulu kan gitu. Bantulah diri sendiri untuk berprestasi. Kita sama sebagai belajar itu ada sih banyak memang hal itu dipikirkan asal yang baik. Kejadian kemarin di dan mana dari paling rendah nilainya dari yang baik. Jadi kalau nanti ada sambil sampai terima kasih pokoknya tepuk tangan untuk kelompoknya. Catatan ya, untuk presentasi itu ada sendiri ya. Berhasil tersindi. Kemarin sendirinya pasal itu seberapa ya. Jadi nggak apa ya untuk semuanya ya. Dan apa sih jadikan sebagai jadi korespon tugas. Iya Pak, saya itu untuk pas. Jadi karena kan jawamatik hasil revisi kan. Bukan takut bukunya, tapi takut revisinya biasanya. Tapi kalau cuma di insya Allah kita selesai. Baik, terima kasih atas saran dan kritik dari Bapak Ibu dulu. Saya selaku moderator, kami dulu. Kamu nyanyi mereka bawa Belum nambah kan? mengantarkan belum untuk silakan. Silakan untuk mengakhiri presentasi untuk nomor 1. Silakan untuk untuk presentasi hari ini. Saya silakan nomor 1 untuk presentasi hari ini. Baik, terima kasih kunjungnya. Jadi sekian dari semua pemateri yang presentasi yang kami utarakan kepada Bapak Ibu penguji serta teman-teman di belakang. Kami berempat izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.